البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Cuman oleh beliau di Kitabul Qadha ini, ya, beliau sebutkan di pertemuan telah lewat, tidak beruntung suatu kaum yang menjadi pemimpinnya itu perempuan. Demikian juga tidak baik seorang, ya, ini suatu umat yang dia tidak menegakkan hukum itu kepada orang-orang yang kuat, orang-orang yang kaya. Ya, yang ditegakkan apabila yang salah itu orang-orang lemah. Ini menunjukkan apa? Untuk kemudian adil, baik itu orang kaya ataupun orang miskin, untuk kemudian ditegakkan hukum dengan benar. Demikian juga disebutkan bahwa yang afdal ketika terjadi perselisihan, maka hakim mendudukkan dua orang yang berselisih, didudukkan sama-sama, ya, untuk mendengar ucapan masing-masing, baru kemudian diputuskan. Berikutnya di bab di Kitabul Qadha, bab yang pertama bab syahadat, bab syahadat ini persaksian. Permasalahan persaksian. Di sini boleh menyebutkan dua hadis yang seakan-akan bertentangan, ya, di awal bab ini. Hadis nomor 1398, qala Rasulullah taala an Zaid bin Khalid al-Juhani, dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani, di Sunan Imam Muslim, tentang orang yang mulia, ya, adalah orang yang mau bersaksi sebelum diminta. Setelah nanti hadis yang kedua disebut oleh beliau bahwa termasuk, ya, kejelekan seorang itu apa? Bersaksi tanpa diminta. Ini akan didudukkan oleh para ulama hadis ini. Ana Nabi, dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, ana Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ala ukhbirukum, tidakkah kalian mau untuk aku kabari, bi khairi syuhada, dengan sebagus-bagus saksi, sebagus-bagus orang yang bersaksi. Huwaladzi ya'ti bi syahadatihi, dia adalah orang yang datang dengan persaksiannya qabla ayus'alaha, sebelum dia ditanya tentangnya. Sebelum dia ditanya, dia sudah menjawab. Rawi Muslim di sini, semua Imam Muslim. Ini doa di sini seakan-akan menunjukkan bahwa orang yang paling bagus itu adalah orang yang bersaksi sebelum ditanya. Ya. Kemudian hadis yang kedua di sini, hadis nomor 1399, Wan Imran bin Husain, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Hadis Bukhari dan Muslim. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna khairakum qarni, sesungguhnya sebagus-bagus kalian adalah qarni, kurunku, zamanku. Ya. Generasiku, sebagus-bagus zaman itu zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagus kurun, ya, generasi itu generasinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang Allah pilih untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan syariat. Ini juga menunjukkan bantahan orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat kecuali segelintir orang saja, 3 atau 5 orang saja. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, ya, atau Miqdad, ya, radhiyallahu anhu, atau Hudzaifah bin Yaman, sebagian orang saja, segelintir dari sahabat, yang lainnya kafir. Maka terbantahkan dengan hadis ini. Bagus-bagus zaman kurun itu adalah zamanku. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah mereka, yakni para tabi'in. Sebagus zaman adalah zamannya para sahabat, kemudian setelah mereka itu para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu atba'ut tabi'in. Ya, demikian. Ini 3 kurun yang afdal. Tsumma yakunu, kemudian keadaannya qaumun, suatu kaum, yashhaduna, yang mereka itu bersaksi, wala yustasyhadun, dan tidak diminta untuk bersaksi. Nah, di sini dengan fi'il mudhari' majhul. Ini mereka itu bersaksi sebelum diminta untuk menjadi saksi. Wa yakhununa, dan mereka berkhianat, wala yatamanun, dan tidak bisa menjaga amanah. Wa yandiruna, dan mereka adalah orang-orang yang bernadar, wala yuhun, dan tidak bernadar. Wa yadharu fihim, dan tampak di dalam mereka itu keadaan mereka asamnu, yakni gemuk. Apa itu? Ini
menampakkan urusan dunia. Tinjuannya itu adalah apa? Yani gemuk dalam badan besar, demikian juga dalam badan hartanya banyak. Ini tampak pada mereka itu kegemukan. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Maka di sini para ulama tidak ada seorang pun ulama yang kemudian bicarakan untuk kemudian dimansuhkan, ya salah satu yang lebih kuat atau dirojihkan. Ya tidak, mereka tidak menempuh jalan itu. Sebagaimana kita ketahui, kalau dua dalil seakan-akan berbenturan, itu terjadi ta'arud, maka mereka menempuh di situ beberapa jalan, kan demikian. Baik itu duanya dalilnya itu umum atau keduanya dalilnya khusus atau salah satunya khusus atau umum. Yaitu yang pertama dijamak dulu. Kalau tidak bisa baru kemudian melakukan apa? Nasih dan mansuh. Yang ini menghapuskan yang satunya atau sebaliknya. Kemudian kalau tidak bisa ditempuh tarjih, diadu mana lebih kuat. Kemudian kalau tidak ada lagi tawakuf, tidak memutuskan, dan itu jarang atau mungkin tidak ada contohnya. Ya demikian. Jadi di sini apa? Tidak ada yang kemudian para ulama mengatakan hadis Imran lebih sahih dari Zaid bin Khalid. Tidak. Mereka menjamak. Bagaimana menjamaknya? Hadis pertama tadi sebagus-bagus orang adalah yang dia itu apa? Bersaksi sebelum diminta saksi. Hadis yang kedua disebutkan bahwa nanti akan ada zaman yang jelek, yaitu apa? Mereka bersaksi sebelum ditanya. Dan sekarang berbenturan. Tapi di sini dikumpulkan oleh para ulama dijamak. Apa itu? Bisa ditulis. Bahwa maksud hadis Zaid, hadis yang pertama tadi Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, yaitu apa? Syahadatu li insan bihaqqin la ya'lamu biha ya sahibuha. Itu seorang yang dia itu bersaksi dan dia itu saksi kunci. Saksi tentang terjadi pembunuhan. Ya, dia itu saksi yang melihat dia saja. Ya, yang sangat dibutuhkan. Dalam keadaan seperti ini kadang tidak ada yang mau bersaksi yang itu, karena nanti takut dia kena juga ya, untuk kemudian banyak urusan, disibukkan, atau bahkan mungkin kadang-kadang dia termasuk yang ikut membunuh dan sebagainya itu. Tidak mau repot, tidak mau aku bersaksi. Padahal dia saksi kunci. Maka seperti ini kemudian dia bersaksi, ya padahal tidak mengharapkan upah dan sebagainya. Maka dia sebagai orang yang paling bagus, orang yang saksi yang paling bagus. Jadi hadis Zaid bin Khalid adalah apa? Seseorang yang dia itu sebagai saksi kunci. Ya, menyaksikan atau sebagai saksi yang sangat dibutuhkan. Ya, jadi bisa dijamak itu apa? Hadis Zaid bin Khalid adalah seseorang yang dia itu sebagai saksi yang sangat dibutuhkan. Kemudian dia mau bersaksi sebelum ditanya. Maka ini yang paling bagus. Sedangkan hadis Imran bin Husain tadi, hadis Imran fi ma siwa dzalik, yang selain itu aja. Ini yang selain itu tadi, maka itu adalah apa? Yang dia itu jelek. Kadang-kadang itu di dalam persidangan itu, khususnya itu persidangan perceraian atau semisal itu dia cari saksi nanti dibayar itu. Padahal dia tidak melihat sama sekali. Bahkan dia mengatakan aku siap menjadi saksi, berapa bayarnya gitu. Akhirnya dia bersaksi karena di antara syaratnya harus ada saksinya dalam permasalahan itu. Nah, kita pernah juga masalah itu. Jadi tapi kita melihat sendiri memang bahwa waktu itu dua-duanya diam, sama-sama diam, kemudian sama-sama terjadi seakan-akan saling bermusuhan. Ya itu bersaksi dia. Apa kamu ditanya oleh hakim, apa kamu lihat bahwa kedua orang itu ketika itu dia bermusuhan? Kita jawab iya, karena tahu waktu kenapa dua orang ini kok tidak mau berbicara atau dengan yang lain. Ya, ini menunjukkan apa? Qarinah, tanda-tanda memang terjadi perselisihan di dalam keluarga itu. Gitu. Tapi sebagian orang tidak tahu apa-apa. Yang penting berapa bayarannya, kemudian bersaksi. Maka ini adalah sebutkan sesuatu yang jelek. Ya, jadi hadis Imran bin Husain adalah apabila selain tadi. Selain dari orang yang dia itu tidak dibutuhkan untuk mencari harta, untuk mencari uang ketika bersaksi. Kemudian disebutkan bagaimana hukum untuk dia itu bersaksi, disebutkan adalah fardhu kifayah. Ya, kalau ada salah satu orang yang dia itu menjadi saksi, maka dia tidak berdosa. Ya, demikian. Tapi kalau kemudian dia semuanya tidak ada yang mau bersaksi sehingga hukum itu menjadi berat sebelah, maka berdosa semuanya. Wa qad yata'ayyanu ilam yujad ghairuhu. Kadang-kadang menjadi wajib kalau tidak ada yang mau menjadi saksi. Paham? Jadi hukum saksi sendiri adalah apa? Fardhu kifayah. Tapi kalau tidak ada yang mau, maka menjadi fardhu ain. Ya, demikian. Kemudian boleh enggak mengambil harta karena dia itu menjadi saksi? Disebutkan kesimpulannya apabila tidak disyaratkan tidak mengapa. Ya, dia saksi kunci mamanya, ya kemudian dia mensyaratkan aku beri 10 juta, aku mau bersaksi. Ini tidak boleh.
Tapi kalau kemudian selesai mamanya salah bersaksi dan kemudian orang merasa lega semuanya, bukan berterima kasih karena dia mau sebagai saksi dikasih uang, tidak mengapa. Allah. Kemudian hadis nomor 1400. Qala radhiyallahu an Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, hadis yang sahih. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajuzu syahadatu kha'in, tidak boleh saksi orang yang berkhianat. Orang yang berkhianat, terkenal berkhianat, tidak boleh menjadi saksi. Ya, sahih ini. Wala khainah, demikian juga perempuan pengkhianat. Wala di gomrin ala akhihi, di gomrin yaitu hikut wadongan, yakni hasad. Ya, tidak sah persaksian orang yang hasad, orang yang benci ala akhihi kepada saudaranya. Tanpa terjadi permusuhan. Dijadikan saksi boleh enggak? Enggak boleh, karena yang mendorong nanti bersaksi kenapa? Ya ini karena permusuhan itu. Ya, karena permusuhan itu akhirnya dia bersaksi dengan sebaliknya yang sebenarnya. Wala tajuzu syahadatul qani li ahli bait. Al-qani disebutkan ini sa'il, orang yang minta, yaitu apa? Pembantu. Jadi seseorang yang dia itu menjadi pembantu di suatu rumah tangga, suatu rumah umpamanya. Terjadi peristiwa umpamanya, ya. Maka dia tidak sah syahadatnya karena ditakutkan dia akan apa? Bersaksi untuk tuannya. Ini al-qani, ini orang yang meminta. Ini maksudnya khadim, pembantu atau orang kerabat dan sebagainya itu. Ya. Jadi qani di sini maknanya ini secara asli saja yaitu apa? Pembantu atau pengikut, ya, dari seseorang. Ini tidak boleh syahadat orang yang menjadi pembantu li ahli bait, untuk suatu keluarga. Rawi Ahmad dan Abu Dawud, Ahmad dan Abu Dawud. Ya, demikian. Kemudian hadis nomor 1401, wan Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sini ya sanadnya sahih. Bahasa Al-Albani mensahihkan ulama. Imam Dhabi beliau mengatakan ya bahwa hadis mungkar ala nadhafati sanadhi. Kita mengambil ucapan Imam Dhabi saja. Ya, di sini mungkar walaupun sanadnya adalah bersih, sahih. Ini mungkar. Walaupun Al-Albani mensahihkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah, sungguhnya beliau mendengar Rasulullah SAW qala mengatakan, la tajuzu syahadatu badawi, tidak boleh persaksian orang pedalaman, ala sahibi qaryah, atas pemilik suatu desa. Ini atas kejadian yang ada di suatu desa atau atas orang-orang di desa tersebut. Ini orang luar tidak boleh bersaksi ya untuk orang dalam. Ini orang luar apa taunya dia, kan gitu. Yang terjadi di kampung tersebut. Ya, demikian. Rawi Dawud wa Ibnu Majah, yaitu Imam Dawud dan Ibnu Majah. Maka di sini bicarakan bahwa syarat saksi itu adalah seorang muslim. Tulis bahwa syarat saksi itu seorang muslim, orang yang berakal, balik, orang yang sudah balik. Demikian juga adlan, orang yang adil, mutayaqidun, orang yang sadar, kemudian dia menghafal, mengetahui apa yang dia saksikan. Itu hukum asalnya demikian. Lalu bagaimana hukum orang yang fasik, orang suka bermaksiat atau bahkan mubtadi? Sebutkan kesimpulan adalah boleh. Ya, apabila dia bukan orang pendusta. Ya, demikian. Oleh karena itu orang-orang Khawarij yang dia itu memang sangat berhati-hati terima. Ya, demikian. Ini hukum asalnya demikian. Jadi orang punya maksiat yang tidak terkenal dia pendusta tapi diterima. Walaupun afdalnya cari orang yang baik. Sampai di sini dulu, kita harus